ngaji taklim pada sore hari ini dengan tema bagaimana cara kita menghormati guru dan menghormati ilmu ketika kita sedang mencari ilmu. Baik, untuk teman-teman yang mau bertanya dipersilakan untuk raise hand, silakan kalau ada yang bertanya. Oh ya, silakan Mbak Lilis, Mbak Iis. Bentar. Oh ya, saya ulangi ya Mbak. Apakah rasa benci kita terhadap ilmu itu rasa benci kita terhadap guru itu dapat mengurangi keberkahan kita terhadap ilmu? Seperti itu ya Mbak? Oh, rasa benci terhadap guru. Mungkin ketika tatap muka di kelas, maksudnya ketika dapat gurunya itu gurunya buat baik saja di orang itu. Bisa diulangi lagi Mbak? Begini loh Mbak, apakah iya, rasa benci kita terhadap guru itu dapat mengurangi Langsung saja ya, mungkin video pertanyaannya, apakah ketika kita mempunyai rasa benci terhadap guru itu apakah bisa mengurangi ketika kita mempunyai rasa benci terhadap guru ya katakanlah boten seneng kali guru ini ketika muncallah, ketika penyampaian materinya kurang bisa memahamkan atau bagaimana, itu apakah bisa mengurangi keberkahan pada ilmu kita, itu bagaimana? Saya ingat keterangan yang ada di kitab namanya Al-Minat Al-Kubro, karya dari Syekh Abdul Wahab Asy-Syamrani. Itu kitab yang menjelaskan tentang akhlak-akhlak yang beliau lakukan semasa hidupnya. Ditulis di kitab namanya Al-Minat Al-Kubro. Beliau mengatakan seperti ini: di antara perkara yang dapat menghalang-halangi ilmu masuk ke dalam hati kita, itu akhlak yang tidak baik. Di antara perkara-perkara yang dapat menghalang-halangi ilmu masuk kepada hati kita, itu adalah akhlak yang tidak baik. Beliau mengatakan seperti ini: saya ini tidak hanya sekedar berteori, tapi banyak murid-murid saya yang kalau katakanlah terus koyok murid-murid itu akan mengalami. Kalau beliau itu sampai cerita seperti ini. Dan kalau dikatakan, jadi gini, logikanya seperti inilah. Orang itu kalau sudah tidak suka sama orang lain, orang itu kalau sudah tidak suka sama orang lain, itu pasti hatinya tertutup dari apapun yang ia sampaikan. Pasti. Sampai ada misal gak seneng karo wong liya.
Mesti apa sing diomong elek kabeh. Mas yo bener, mas yo pikir. Lah, ketika orang itu sudah memupuk dalam-dalam hatinya dengan kebencian terhadap hukum, otomatis saat itu pula dia sedang membangun dinding yang tebal agar itu tidak masuk kepada itu bisa diangan-angan sendiri. Itu tidak hanya berlaku kepada murid dan guru, tapi itu berlaku kepada semua orang. Sampai misal katakan lagi, sampai gak seneng karo kok. Iku sak api-api wong mau, sak api-api omongane wong mau pasti gak masuk ning gone atine dhewe. Begitu juga ketika ada seorang guru, kok ana murid itu sampai gak seneng. Gak seneng dalam segi sikapnya lah, bagaimana lah dan sebagainya. Pasti ilmu itu akan susah masuk ke dalam hatinya. Karena dia itu sama halnya sedang membangun dinding yang tebal agar ilmu tidak masuk ke hatinya. Bahkan Mbah Maimun itu nanti ngendikan ya, dan itu diriwayatkan dari putranya itu Mbah Abdullah bin Ubad, Mbah Abdullah bin Maimun juga. Yang ngendikannya ya, saran untuk santri ya. Sampeyan nek gak cocok karo gurune sampeyan, meneng. Gak usah dirasani. Sampeyan nek gak cocok karo gurune sampeyan, meneng. Gak usah dirasani. Ya karena imbasnya nanti seperti itu tadi, ilmu itu susah masuk ke dalam. Beda halnya kalau semisal seorang murid itu pada awalnya dia berpasrah diri menerima pasrah bohongan, katakanlah ya, pokoknya dia bilang dulu tak dungono, aku ngaji dan sekiranya paham ngilang kebodohan, insya Allah itu malah lebih tertancap di hati. Yang beda kalau semisal orang itu sudah awal-awal aku gak seneng iki ada sebagainya, ilmu akan susah masuk ke dalam hati seseorang. Ya berkah atau tidak ya wallahu alam. Gimana ya, karena ya saya nggak bisa jawab ini berkah atau tidak, Allah alam. Cuma kalau semisal ada kebencian yang ada di hati terkait seorang guru, otomatis apa yang dia sampaikan apapun itu akan susah diterima. Itulah penjelasan dari kita. Jadi untuk bagaimanapun itu, beliau itu tetap guru kita, beliau yang mengajar kita. Jadi seburuk apapun guru itu, menurut pesan dari Mbah Maimun Zubair, ketika kita tidak cocok dengan seorang guru, lebih baik kita diam. Itu lebih baik daripada kita hebat kerasani beliau di belakang Mekah. Monggo dari teman-teman kalau ada pertanyaan yang lainnya, silakan Presiden. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana ketika saat ini itu kan belajar lewat media online, semisal kita belajar sekolah lewat Zoom, lewat Google Meet ataupun sebagainya, itu bagaimanakah cara kita menghormati guru, sedangkan kita belajar itu tidak bertatap muka secara langsung dengan beliau? Mungkin terkait pertanyaan tadi, sekarang itu kan apa-apa online, belajar online, kalian online itu bagaimana cara agar kita itu menghormati guru dan tidak membuat ganti guru tidak gitu. Mungkin pertama-tama yang harus saya sampaikan adalah bagaimana
busana kita agar sopan di hadapan guru. Ya masa ketika kuliah nggak usah, itu kan nggak pantas ya. Atau semisal kalau ngaji masa ya nggak usah. Ya pokoknya pertama mungkin yang bisa saya sampaikan adalah itu tadi, bagaimana di mata guru itu ketika kita sedang ngaji itu ya pantas gitu, ya pantas, ya pantas. Itu nek semisal prakteknya balanya ini mungkin nggak apa luas lah, tapi nek untuk sama guru itu kan beda. Mungkin kepantasan busana itu pertama. Terus yang kedua itu bertata bahasa yang sopan. Bertata bahasa yang sopan. Ya cara basa Jawa itu ya yang cara karo gurune ya basa kono, sing halus, orang jangka, orang nyela. Kan kadang itu uang rumangsa dadi mahasiswa tapi nek karo gurune nek sedang menerangkan itu kan langsung dikat ngono wae, tidak boleh. Itu guru tetap guru kita. Jadi ketika guru kita itu sedang menjelaskan materi, itu ditunggu sampai titik sampai habis, lalu kita bertanya. Jadi tidak boleh ketika semisal guru sedang menjelaskan bla 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 di tengah-tengah cut ngono wae. Itu mboten tepat. Itu yang kedua, tata bahasa. Yang ketiga tadi tidak boleh memotong kalam beliau saat menjelaskan. Terus selanjutnya itu mungkin apa ya? Mungkin selalu memanggil beliau dengan apa ya? Yang selanjutnya itu tidak memanggil beliau dengan nama beliau. Tidak memanggil beliau dengan nama beliau, kecuali disertai dengan Pak, Ustaz, Ustazah, Pak Yai. Itu termasuk kalau Syekh Zakaria orang itu termasuk Syekh Hasyim Asy'ari itu di kitabnya. Itu termasuk salah satu dari penghormatan terhadap guru itu tidak memanggil gurunya dengan namanya, tanpa dibarengi dengan Ustazi, Sayyidi dan sebagainya. Jadi ojo kok ngundang gurune misalnya Fahis niki guru semisal, muridnya ya gak kenal ngundang Fahis, mboten sopan. Dan itu tadi mungkin tata bahasa, tata busana menjelaskan tidak dekat, terus tidak boleh memanggil dengan apa namanya, dan juga ketika ngechat atau apa ya bahasanya ngirim pesan kepada guru kita ya tegas yang sopan. Ojo kok marah-marah apa ya sing sopan sing halus ngono lho, cara diwaca iku sing maca iki ya ora gondok ngono. Lah semisal Pak nilai saya mana yo jadi ya harus ada tata bahasa, tata pilihan diksi yang itu bisa digunakan untuk cara ngechat itu ya sopan. Cara lagi kuliah online atau ngaji online itu bisa sopan. Semisal sedang ada guru itu menjelaskan tidak boleh memotong saat itu penjelasan untuk terkait etika kita ketika sedang melakukan belajar online pada saat ini, mungkin lewat Google Meet ataupun yang lainnya. Itu antara lain kita harus berpakaian yang sopan ketika kita mengirim pesan kepada guru kita dengan tata bahasa, dengan susunan yang sopan, diawali dengan salam, perkenalan yang lainnya, dan juga mungkin tidak boleh mematikan kamera mungkin. mungkin bisa juga sebagai rasa takut kita, karena yang
yang mengampu itu kan menghidupkan kamera, tapi yang diampu itu malah mematikan kamera. Itu mungkin itu juga bisa menjadi mungkin seperti itu.